Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you today? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Supaya kalian bisa memahami topik-topik yang kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya, saya meminta bantuan kalian semua untuk mensupport channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian, karena support dari kalian, channel ini akan semakin berkembang. Ingat, subscribe, like, dan share itu gratis loh. Hi, how are you today? Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas tentang materi atau topik yang baru, tapi masih berhubungan dengan topik yang kita bahas di video sebelumnya. Oke, di video sebelumnya saya membahas tentang descriptive text. Kalian sudah menonton? Kalau belum, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk menonton video tentang descriptive text. Oke, di descriptive text saya sudah menjelaskan bahwa descriptive text itu digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Ya, teks yang digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Objeknya bisa berupa benda, bisa berupa orang, bisa juga berupa tempat yang dideskripsikan secara detail. Nah, ada dua structure, ya, ada dua struktur di dalam descriptive text. Yang pertama yaitu orientation, di mana orientation ini kita mengenalkan objek yang akan kita deskripsikan secara umum. Misalkan namanya, kemudian juga informasi secara umum. Kemudian struktur yang kedua yaitu description. Nah, di bagian ini kita mendeskripsikan ciri-ciri khusus dari objek yang akan kita deskripsi. Misalkan kita mendeskripsikan tentang hewan peliharaan kita, maka kita harus mendeskripsikan ciri-cirinya secara detail. Dari bentuknya, warna bulunya, warna matanya, dan lain sebagainya. Kemudian, di dalam descriptive text itu juga, saya sudah menjelaskan bahwa language feature-nya yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua menggunakan adjective, yang kedua menggunakan verb atau action verb. Nah, di antara ketiga ini, mana sih yang akan kita bahas kali ini yang masih berhubungan dengan topik kita sebelumnya? Oke, sebelum saya menjelaskan, perhatikan dulu dialog berikut ini. Nah, dari dialog sebelumnya, apa yang bisa kalian dapatkan? Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan belajar atau mendiskusikan tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Fungsinya apa? Kemudian bentuk kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya juga seperti apa? Kita akan bahas kali ini. Oke, pesan saya jangan skip video-video ini supaya kalian mengerti penjelasan yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama, simple present tense. Simple present tense is a tense that used to talk about activity that happen repeatedly, that happen in our daily life, like habit, and then our daily activity, and then also general truth. Jadi, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menjelaskan atau mengatakan kegiatan yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yang terjadi di aktivitas kita sehari-hari. Misalkan kebiasaan kita, kemudian bisa juga kebenaran umum, kemudian aktivitas yang terus kita lakukan berulang-ulang. Misalkan contohnya kita pergi sekolah. Kita pergi sekolah setiap hari kan? Jadi ini masuk ke dalam simple present tense. Atau misalkan kalian punya kegiatan berenang setiap 2 minggu 1 kali atau 1 kali
satu minggu 2 kali. Nah, itu adalah habit, kebiasaan kalian. Sesuatu hal yang kalian lakukan terus-menerus, berulang-berulang. Kemudian juga tentang general truth atau kebenaran umum. Contohnya, the sun shine, matahari bersinar. Matahari bersinar setiap hari kan tentunya. Nah, itu seperti itu. Atau misalkan matahari terbenam dan lain sebagainya. Jadi simple present tense digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari seperti kebiasaan, kemudian juga kebenaran umum, dan apa yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang. Ya, oke. Nah, dalam simple present tense seperti tenses lainnya juga memiliki bentuk kalimat. Ada 3 jenis bentuk kalimatnya. Yang pertama yaitu positive form, yang kedua negative form, dan yang ketiga adalah interrogative form. Nah, untuk positive form kita mempunyai rumus subject, kemudian ditambah dengan verb 1, kemudian ditambah untuk s atau is, kemudian juga objek, kemudian yang terakhir adalah time signal atau keterangan waktu. Kemudian untuk negative form kita menggunakan yang pertama subject, kemudian ditambah dengan do atau does, kemudian ditambah dengan not, kemudian verb 1, objek, dan kemudian time signal. Kemudian untuk interrogative form atau kalimat tanya, kita awali dengan do atau does. Setelah itu subject, kemudian yang selanjutnya ditambah dengan verb 1, kemudian objek, dan time signal. Nah, untuk yang positive form, saya tadi mengatakan bahwa menggunakan verb 1. Ya, menggunakan verb 1. Di simple present tense itu untuk semua bentuk kalimat, positif, negatif, interrogatif, kita menggunakan verb 1. Tapi berbeda di bentuk positifnya, di mana verb 1-nya harus ditambahkan s atau es untuk beberapa subjek, yaitu untuk subjek she, he, dan it. Ya, untuk subjek he, she, dan it, kita harus menambahkan s atau is setelah verb 1-nya. Contohnya misalkan go, ya, kita menambahkan is, maka menjadi goes. Eat, makan, ditambah dengan s, menjadi eats. Ingat, yang ditambahkan s atau is hanya yang subjeknya he, she, atau it. Dia laki-laki, dia perempuan, atau benda. Untuk subjek I, you, they, we, ya, itu tidak menggunakan atau tidak ditambahkan dengan s dan is. Jadi jika go, hanya go saja. Contoh kalimatnya seperti ini. Jika misalkan subjeknya she goes to school every day. Ingat, karena subjeknya she, maka go-nya kita tambahkan is menjadi goes. Tapi jika subjeknya I, misalkan I go to school every day. Karena subjeknya I, maka verbnya tidak ditambahkan s atau is. Mengerti ya? Oke. Kemudian yang negatif. Di negative form kita menggunakan verb 1 tapi tanpa menggunakan atau tanpa ditambahkan s atau is untuk semua subjek. Mau dia he, she, it atau I, you, they, we, tidak ditambahkan s atau is karena bentuknya negatif. Ya. Tapi kita menggunakan do dan does. Nah, kapan sih kita menggunakan do dan does? Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, dan it.
Sekali lagi saya ulangi. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan untuk does digunakan untuk he, she, dan it. Ya. Nah, karena dia bentuk negatif, maka setelah do dan does, kita harus menambahkan not. Contoh kalimatnya. She does not go to school every day. I do not go to school every day. Ya, berbeda ya, karena dia yang pertama tadi itu menggunakan she, maka dia menggunakan does not. Dan kalimat kedua, I, jadi menggunakan do not. Nah, sekarang bentuk interrogatifnya atau bentuk kalimat tanyanya. Nah, jika di bentuk negatifnya itu does-nya diletakkan setelah subjek, untuk interrogatif kita letakkan do dan does di depan atau di awal kalimat. Ya, jadi do atau does dulu, baru subjek, kemudian verb 1, objek, dan yang terakhir adalah sebelum yang terakhir yaitu keterangan waktu, dan yang paling terakhir adalah tanda tanya karena dia kalimat tanya. Contoh kalimatnya seperti ini. Does she go to school every day? Tanda tanya. Ya, ingat, karena subjeknya she maka menggunakan does. Does she go to school every day? Kemudian, jika subjeknya I, maka dia menggunakan do. Jadi, do I go to school every day? Tanda tanya. Oke, jadi begitu ya. Bentuk positif, negatif, interrogatif. Di bentuk positif, bentuk positif, negatif, interrogatif semua menggunakan verb 1. Tapi di bentuk positifnya harus ditambahkan s dan atau is untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan untuk subjek yang selain he, she, it seperti I, you, they, we tidak boleh ditambahkan s atau is. Untuk di kalimat negatif dan interrogatif, sis-nya dihilangkan. Jadi hanya menggunakan verb 1 saja, tapi menggunakan do atau does. Do untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does untuk subjek he, she, dan it. Kemudian yang selanjutnya untuk time signal atau keterangan waktu. Untuk keterangan waktu kita bisa menggunakan always, usually, seldom, never. Kemudian bisa juga every day, every week, every month, every year. Nah, menggunakan kata-kata every itu bisa, ya. Kemudian juga bisa menggunakan twice, 2 kali. Twice a week, 2 kali seminggu. Twice a month, 2 kali sebulan, atau lain sebagainya. Atau juga kita bisa menggunakan once a month. Oke, jadi itu untuk time signalnya, ya. Oke, setelah ini saya akan tampilkan beberapa bentuk kalimat dalam positif, negatif, dan interrogatif supaya kalian bisa mengerti lebih paham lagi tentang simple present tense itu sendiri. Oke, for example number 1, we watch television every night. Kami menonton televisi setiap malam. Nah, ini adalah bentuk positif dari simple present tense. Subjeknya adalah we, kemudian verbnya adalah watch, objeknya adalah television, dan keterangan waktunya adalah every night. Oke, kita analisis satu persatu. Karena subjeknya adalah we, maka verb satunya tidak boleh ditambahkan dengan s atau is. Ya, subjeknya we, maka verbnya hanya verb 1. Jadi tetap watch. Oke. Kemudian bentuk negatifnya. We don't watch television every night.
Kami tidak menonton televisi setiap malam. Nah, subjeknya adalah we, sehingga yang digunakan adalah don't, bukan does not atau doesn't. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, jika subjeknya I, you, they, we, maka yang digunakan adalah auxiliary verb-nya do not atau don't. Sedangkan jika subjeknya he, she, it, maka auxiliary verb-nya adalah does not. Ya. Oke. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita harus letakkan dulu auxiliary verb-nya di awal kalimat. Auxiliary verb-nya adalah do. Kenapa? Karena subjeknya adalah we. Jadi bentuk kalimatnya adalah do we watch television every night? Jangan lupa beri tanda tanya di akhir kalimat. Oke, kita lanjut ke second example atau contoh yang kedua. Oke, bentuk kalimatnya seperti ini. She speaks English every day. Dia perempuan berbicara bahasa Inggris setiap hari. Oke, subjeknya adalah she, kemudian verbnya adalah speaks, kemudian objeknya adalah English, keterangan waktunya adalah everyday. Oke, kita lihat karena dia subjeknya adalah she, maka verb satunya atau kata kerjanya ditambahkan s atau is. Speak berubah menjadi speaks ditambah dengan s. Oke. Kemudian bentuk negatifnya, ya. She does not speak English every day. Dia perempuan tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. Oke, karena subjeknya adalah she, maka menggunakan does not. Oke, does not. Oke, kita lanjut ke bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanyanya. Kita letakkan auxiliary verb does-nya di awal kalimat. Jadi menjadi does she speak English every day? Apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris setiap hari? Sekali lagi, karena subjeknya adalah she, maka yang digunakan adalah auxiliary verb does. Oke, ingat ya, apa bedanya antara negatif dengan interrogatif? Kan sama-sama menggunakan does, kok yang satunya does not, yang satunya does? Karena negatif itu kan bentuk kalimat negatif ya, bentuk kalimat berlawanan, kalimat tidak. Jadi harus ditambahkan dengan not. Sedangkan untuk kalimat interrogatif adalah kalimat tanya, jadi tidak boleh ditambahkan dengan not. Jadi bukan does not she, tapi does she. Oke, nah itu dari beberapa contoh kalimat dalam bahasa dalam simple present tense. Oke, I think that's all my explanation. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian hari ini di video kali ini bisa kalian mengerti dan pahami, sehingga kalian bisa menggunakan simple present tense di waktu yang tepat, di bentuk kalimat yang tepat, sehingga kalian bisa membedakan juga mana sih simple present tense dan mana simple past tense. Kapan kalian harus menggunakan simple present tense dan kapan kalian harus menggunakan tenses yang lainnya. Oke, see you on my next video. Bye!